teacher di sini di hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 ya. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kita kemarin sudah belajar kita sudah belajar tema G tentang kepemimpinan ya. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 itu kemarin yang kita pelajari. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 3 dan 4 ya. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 16. Nah, di pembelajaran 3 ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN, itu tentang menjelaskan penerapan nilai-nilai sila pertama dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin sudah dari yang tema-tema kemarin sudah kita pelajari tentang penerapan sila Pancasila ya. Nah, ini sekarang sila pertama. Nah, sila pertama itu teacher harapkan kalian tidak melupakannya ya. 5 bunyi Pancasila ya. Nah, sila pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kita akan membahas sekilas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat buku kalian di halaman 17. Nah, yang pertama yang terkandung itu bangsa Indonesia percaya dan yakin tentang adanya Tuhan yang Maha Esa ya, itu. Yang kedua, bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Tuh, ya, menjauhi semua larangannya. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai serta memiliki sikap toleransi antar pemeluk agama. Nah, kita harus saling menghargai ya, dan toleransi antar pemeluk agama. Ya, misalnya teacher agama Islam, misalnya teman teacher itu ada yang agama Buddha misalnya. Nah, teacher harus menghargai ya, menghargai agama teman teacher ya. Jangan kita hanya peduli dengan agama kita sendiri. Nah, yang keempat itu membina kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kelima, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Ya, yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada penganut agama lain. Nah, kita tidak boleh mempengaruhi orang lain untuk mengikuti agama kita. Nah, jangan kita paksa ya. Biarin dia dengan keyakinan dia sendiri ya. Ya, itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ya. Contoh-contohnya mungkin kita sudah pelajari di tema sebelumnya ya. Teacher tidak ulangi lagi. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia itu tentang menentukan unsur-unsur pidato. Nah, menentukan unsur-unsur pidato. Nah, kemarin sudah kita jelaskan apa itu pidato ya. Nah, pidato ini juga kita harus jelas ya. Pidato ya, jangan kita hanya berpidato tapi tidak ada arahnya. Ya, yang namanya pidato itu harus jelas, harus runtun, harus yang mendengarkannya itu mengerti ya. Nah, unsur-unsur pidato itu kemarin juga sudah teacher jelaskan, ada 3 unsurnya itu. Yang pertama itu pendahuluan ya, isi baru kesimpulan. Nah, pendahuluan itu bisa kalian buka dengan salam pembuka ya, misalnya salam pembuka. Kemarin sudah teacher contohin di kita Zoom kemarin ya, salam pembuka. Nah, di sini ada contoh pidato. Nah, contoh pidato ya. Nah, bisa lihat teacher bacain ya. Misalnya untuk pidato, salam sejahtera. Selamat pagi Bapak atau Ibu guru yang saya hormati. Selamat pagi teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya Andi dari kelas 6 SD Mentari Erlangga akan memberikan sedikit pidato mengenai jiwa kepemimpinan dalam remaja. Nah, itu merupakan unsur apa? Ya. Nah, setelah itu, pemuda merupakan
generasi penerus bangsa, masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para generasi penerus ini. Nah, itu sudah termasuk isi. Ya, sudah termasuk isi. Nah, yang di terakhirnya lihat penutupnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Nah, tidak hanya kata-katanya ini, nak, bisa kalian kreasikan sendiri ya. Buatlah pidato itu semenarik mungkin ya. Jangan juga sangat panjang, nak, nanti orang bosan ya. Itu pidatonya. Oke, lanjut di pelajaran IPS itu tentang menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, ini juga pernah kita pelajari di bidang ekonomi ya. Nah, di sini dalam deklarasi kesepakatan ASEAN dicantumkan program kerjasama di bidang ekonomi, yaitu yang pertama, bisa kalian buka buku kalian di halaman 18, kerjasama di bidang komoditas utama, terutama pangan dan energi. Ya, bisa kalian baca di buku kalian. Yang kedua itu kerjasama di bidang industri dan perdagangan. Ya, itu peran Indonesia di negara-negara ASEAN dengan negara ASEAN di bidang ekonomi. Nah, kerjasama di bidang industri dan perdagangan. Nah, mereka berperan ya. Selanjutnya, nah, selain melakukan ekspor dan impor, Indonesia juga memiliki peran ekonomi lainnya dalam ASEAN. Nah, yang pertama, ikut serta dalam penerapan tarif khusus terhadap barang impor yang berada di negara ASEAN. Ya, ada juga membentuk kawasan pertumbuhan di ASEAN yang bertujuan meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan. Mendorong produsen ikut serta dalam pembangunan ekonomi. Nah, masih banyak yang lain-lainnya ya. Itu Indonesia itu sangat berperan dalam bidang ekonomi dengan negara-negara ASEAN ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini masih di pembelajaran 4 itu tentang PKN lagi, tetapi ini sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 24 ya. Nah, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini ada nilai-nilai terkandung. Yang pertama, pengakuan terhadap adanya hakikat dan martabat manusia. Yang kedua, pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan agama, ya, ras dan kedudukan yang lainnya, ya. Selanjutnya itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan memperlakukan sesama manusia secara adil. Nah, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan memperlakukan manusia secara adil. Nah, ya, harus adil, jangan kita tidak adil. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini tidak semena-mena terhadap orang lain. Ingat, kita itu tidak boleh semena-mena dengan orang lain, ya. Kita harus berani, kita harus saling tenggang rasa ya. Jangan kita semena-mena terhadap orang lain. Kita harus memikirkan perasaan orang lain. Yang kelima itu mengembangkan sikap berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, jika kalian itu benar, kalian harus berani, ya, harus berani. Jangan kalian benar tetapi kalian takut untuk mengakuinya. Ya. Nah, kita harus berani, kita benar, kita harus berani. Ya, harus menjunjung tinggi keberanian kita. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, di sini ada gambar ya. Nah, sebagai anggota masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kita harus ikhlas menolong orang lain yang sedang kesulitan. Nah, kita harus
melakukan dengan tulus ya, kita harus membantu orang yang sedang kesulitan. Itu merupakan contoh juga dari sila kedua Pancasila. Oke, lanjut itu. Nah, sekarang IPS itu tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. Tadi di bidang ekonomi, sekarang di bidang politik ya. Nah, peran Indonesia di bidang politik itu membentuk komoditas keamanan ASEAN. Itu bisa melakukan pertahanan secara militer dan non-militer untuk menghadapi kejahatan lintas negara. Bisa kalian baca di buku kalian di halaman 26. Ini juga sudah kita pelajari di tema-tema sebelumnya, nak ya. Kita akan lanjut. Nah, di sini pelajaran bahasa Indonesia tentang melengkapi teks pidato. Nah, teacher akan memberikan kalian tugas ya, untuk melengkapi teks pidato pada halaman 26, nak. Ya, gunakanlah bahasa kalian sendiri. Nah, tetapi kalian harus menyambung dari yang ditulis di buku. Nah, sekarang kita lihat ya. Temanya itu tentang bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, lihat di sini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan. Nah, silakan kalian lanjutkan. Mari kita panjatkan apa? Ya, silakan kalian lanjutkan. Nah, ini juga ya, silakan dilanjutkan. Nanti baru kumpul sama teacher. Oke. Mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Apabila ada salah kata, teacher mohon maaf. Selamat pagi.